Pernah nggak sih kalian merasa dituntun oleh takdir atau mungkin sesuatu yang lain untuk melewati sebuah jalan yang seharusnya tidak kalian lewati? Sebuah jalan yang di peta terlihat biasa saja, disebut sebagai jalur alternatif yang katanya indah dan cepat, tapi nyatanya itu adalah gerbang menuju dimensi lain yang sudah menunggu mangsa. Malam ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang yang sebut saja bernama Restu. Ini bukan sekadar cerita tersesat biasa. Ini adalah perjalanan neraka selama 5 jam menembus hutan Sukabumi, di mana logika manusia dipatahkan berkali-kali. Mulai dari penampakan 7 sosok makhluk berkepala aneh, teror kuntilanak merah yang mengikuti tepat di atas kepala, hingga gangguan fisik nyata yang terjadi di sebuah rumah tua di tengah sawah. Siapkan posisi duduk kalian yang paling nyaman. Jangan biarkan lampu kamar kalian terlalu redup, dan mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula dari niat baik Restu yang ingin mempersiapkan pernikahannya. Kisah cintanya dengan sang istri, kita sebut saja calon istri saat itu, sebenarnya terbilang singkat dan unik. Jauh sebelum mereka bertemu, buyut Restu pernah berkata, "Nanti jodoh kamu itu orang Jawa Barat." Awalnya Restu skeptis. Masa iya sih? Buyut tahu dari mana? Pikirnya saat itu. Secara logika, Restu tinggal di Bekasi, lingkungan pergaulannya pun jauh dari tanah Pasundan. Tapi yang namanya ucapan orang yang sudah tua kadang ada tuahnya sendiri. Singkat cerita, ramalan itu terbukti. Restu bertemu dengan calon istrinya, prosesnya cepat, tanpa drama bertele-tele, dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Karena calon istrinya berasal dari Sukabumi, maka ada satu kewajiban adat yang harus dipenuhi, mengurus berkas pernikahan langsung ke daerah asalnya. Hari itu, hari Rabu. Restu sudah memantapkan niat. Karena jam kerja yang padat, mereka baru bisa berangkat malam hari. Start dari Bekasi tepat pukul 9:30 malam. Kalian bayangkan, jam 9:30 malam baru jalan naik motor sebuah NMAX menuju Sukabumi. Restu yang belum pernah sama sekali menjamah daerah Sukabumi hanya mengandalkan 2 hal, Google Maps dan keyakinan. Rutenya standar, Bekasi masuk ke Bogor lalu tembus ke arah Sukabumi kota. Awal perjalanan terasa lancar. Hawa malam yang sejuk, jalanan yang ramai membuat Restu merasa aman. Ini mah kayak touring biasa, pikirnya. Tapi ketenangan itu perlahan mulai terkikis saat jam menunjuk angka 11:30 malam. Mereka sampai di perhentian pertama, sebuah minimarket di pinggir jalan raya. Restu memutuskan untuk istirahat sejenak, meluruskan kaki, dan mengecek rute. Disinilah keputusan fatal itu dibuat. Saat membuka Google Maps, aplikasi itu menyarankan sebuah belokan. Ada persimpangan di depan. Kalau lurus, itu menuju Sukabumi kota. Jalur yang umum, ramai, tapi mungkin agak memutar. Nah, Maps mengarahkan Restu untuk belok kanan, masuk ke arah daerah Cibadak. Calon istrinya, yang notabene orang sana, juga mengiyakan. Lewat sini aja, lewat jalan sini tuh enak. Jalannya bagus, pemandangannya juga bagus. Motong jalan pula, katanya meyakinkan. Restu sempat ragu. Dia melihat ke arah jalan simpang kanan itu. Gelap, sepi. Ini kan udah malam. Pemandangan bagus apanya yang mau dilihat. Gelap gulita begini, batin Restu. Pikirannya saat itu bukan hantu, tapi begal, kejahatan. Tapi karena niatnya baik untuk mengurus pernikahan, Restu menepis rasa was-was itu. Bismillah, niat baik pasti dijagain, pikirnya. Selesai minum kopi dan menyegarkan badan, Restu menyalakan mesin NMAX-nya.
Lampu motor menyorot tajam membelah kegelapan. Mereka pun berbelok ke kanan, meninggalkan jalan raya yang masih ada kehidupan, masuk ke jalur alternatif Cibadak yang sunyi senyap. Baru saja beberapa ratus meter masuk ke jalan itu, keanehan pertama langsung menyambut. Di awal jalan masuk, Restu melihat sebuah tugu. Kalian tahu kan, tugu-tugu perbatasan desa atau tugu peringatan Agustusan. Bentuknya rapi, dicat warna-warni, kadang ada umbul-umbul bendera. Normal. Restu melewatinya dengan santai. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat untuk menengok ke kaca spion, memastikan jalan di belakang. Dan saat Restu melihat spion, jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Tugu yang baru saja dia lewati, yang semenit lalu terlihat kokoh dan rapi, berubah total. Di pantulan spion, tugu itu kini terlihat seperti anyaman bambu tua yang sudah reyot. Bentuknya bukan lagi tugu desa, tapi seperti gubuk sesajen atau rumah-rumahan anyaman yang sudah usang dengan bagian-bagian bambu yang menjuntai ke bawah. Restu mengucek matanya, mencoba berpikir positif. Mungkin salah lihat, mungkin efek cahaya, tapi visual itu terlalu nyata. Tugu ceria itu hilang, digantikan oleh struktur bambu lapuk yang memberikan aura kematian. Restu memilih diam. Dia tidak mau bilang ke calon istrinya yang duduk di belakang. Dia gas motornya pelan-pelan, masuk semakin dalam. Sambil mulutnya tak henti berucap, "Assalamualaikum, numpang lewat." Jalanan itu aneh, kiri jurang, kanan tebing. Tidak ada lampu jalan sama sekali. Penerangan murni hanya dari lampu tembak NMAX milik Restu. Sesekali ada rumah penduduk, tapi jaraknya berjauhan. Satu rumah, lalu gelap 500 meter, baru ada rumah lagi. Dan anehnya, jam 12 malam itu tidak ada satupun manusia terlihat. Tidak ada ronda, tidak ada mobil lewat, benar-benar mati. Masuk ke tikungan keempat, Restu ingat betul ini tikungan keempat karena dia mulai menghitung dalam hati untuk mengalihkan rasa takut. Suasana berubah drastis. Daerah pegunungan jam 12 malam harusnya dingin kan? Angin gunung itu biasanya menusuk tulang. Tapi tiba-tiba hawa di sekitar motor Restu berubah menjadi panas. Panas yang menyengat dan pengap. Restu yang memakai helm dan kacamata sampai merasakan keringat mengucur deras dari keningnya. Tetesan keringat itu sampai jatuh mengenai lensa kacamatanya, membuat pandangannya sedikit kabur. Kok panas begini? Ini gunung apa, Oven? Gerutunya dalam hati. Sambil mengelap kacamata dengan satu tangan, motor Restu berbelok pelan. Setelah tikungan itu, ada jalur lurus yang sedikit panjang. Lampu motor menyorot ke depan, dan di sanalah Restu melihat mereka. Di pinggir jalan, berdiri berbaris 7 sosok misterius. Mereka berdiri diam, tubuhnya agak condong, menyamping menghadap ke arah jalan. Restu memelankan laju motornya, matanya terpaku pada bentuk kepala mereka. Itu bukan kepala manusia. Bentuk kepalanya seperti bawang putih utuh yang belum dikupas. Bagian bawahnya menggembung besar, lalu mengerucut lancip ke atas. Warnanya putih pucat, persis seperti kulit bawang. Ini orang pakai kostum atau helm. Logika Restu mencoba mencari alasan, tapi semakin dekat semakin jelas ketidakwajaran itu. Kaki mereka terbalik, tumit di depan, jari-jari di belakang. Dan momen paling mengerikan terjadi tepat saat motor Restu hendak melewati barisan itu. Tanpa aba-aba, ketujuh sosok itu serentak memutar tubuh mereka. Mereka bergeser menghadap lurus ke arah Restu. Salah satu dari mereka, sosok yang paling jelas terlihat,
memiliki wajah yang sampai detik ini masih menghantui tidur Restu. Wajahnya bersih dibanding yang lain, tapi bola matanya sebesar bola tenis. Melotot keluar seakan mau jatuh dari rongganya, tanpa kelopak, tanpa kedipan. Hanya bulatan besar yang menatap kosong tapi tajam ke arah Restu. Restu gemetar hebat. Stang motor terasa licin oleh keringat dingin di telapak tangannya. Tapi hebatnya, Restu tetap diam. Dia tidak berteriak, tidak menyentak gas kaget. Dia menjaga kestabilan motor agar calon istrinya di belakang tidak sadar. Dia tidak ingin istrinya panik di jalanan yang kiri kanannya jurang gelap ini. Jangan lihat, doa Restu dalam hati, berharap istrinya sedang melamun atau melihat ke arah lain. Lepas dari pasukan kepala bawang, Restu pikir dia bisa bernapas lega. Ternyata tidak. Teror baru justru datang dari arah yang tidak terduga, dari atas. Kalian tahu kan lampu motor NMAX? Kalau pakai lampu jauh, cahayanya akan menyebar luas, bahkan biasnya bisa memantul ke atas jika melewati jalanan berlekuk atau pepohonan rimbun. Restu mulai merasakan perasaan tidak enak di ubun-ubunnya. Seperti ada tekanan berat, ada sesuatu yang menindih udara di atas kepalanya. Setiap kali motor menikung dan cahaya lampu memantul ke dahan pohon di atas, Restu melihat bayangan berkelebat. Dia mencoba menyangkal. Itu cuma bayangan dahan, atau itu kelelawar? Sampai akhirnya motor mereka melewati sebuah batu besar. Batu kali raksasa yang sepertinya jatuh dari tebing. Cahaya lampu motor memantul sempurna di permukaan batu itu, menerangi area di atasnya dengan jelas. Restu mendongak. Dan di sana melayang rendah tepat di atas mereka sesosok kuntilanak merah. Tapi ini bukan kuntilanak biasa. Jubahnya berwarna merah terang. Merah darah segar yang menyala, bukan merah marun gelap. Dan fisiknya, Restu berani bersumpah, makhluk ini laki-laki. Kenapa Restu yakin itu laki-laki? Pertama, postur tubuhnya besar dan kekar, tidak ramping seperti sosok kuntilanak wanita pada umumnya. Kedua, wajahnya lebar dengan pipi yang dagingnya tebal, lebih mirip wajah binaragawan atau algojo, tapi hancur dan penuh darah. Ketiga, tangannya. Telapak tangannya sangat besar dengan kuku-kuku hitam panjang. Makhluk itu terbang merangkak di udara, posisinya sejajar dengan laju motor. Dia menunduk menatap Restu. Mulutnya terbuka lebar, sangat lebar hingga tidak masuk akal. Dari mulut itu menjulur lidah yang sangat panjang. Lidah itu turun menjuntai ke bawah. Ujungnya hampir menyentuh ubun-ubun Restu, bergetar-getar seakan ingin menjilat kepalanya. Restu nyaris kehilangan kendali motor. Allahu Akbar, teriaknya dalam hati. Motor mulai oleng kiri kanan karena tangannya gemetar hebat. "Kamu kenapa?" tanya calon istrinya. Nadanya bingung tapi belum panik. Restu harus berpikir cepat. Dia tidak mungkin bilang, "Ada setan cowok dan lidahnya mau jilat kepalaku." Itu akan membuat istrinya histeris dan bisa-bisa mereka celaka masuk jurang. Dengan suara yang dipaksa tenang, walau sebenarnya bergetar, Restu mencoba melucu garing, padahal matanya terus melirik ke atas, melihat lidah itu masih bergelayutan di sana. Makhluk itu mengikuti mereka selama kurang lebih 2 menit. 2 menit yang terasa seperti selamanya bagi Restu, sebelum akhirnya melesat hilang ke kegelapan hutan. Tapi jalanan masih panjang, dan apa yang menunggu di depan sana jauh lebih mencekam daripada sekadar penampakan terbang. Restu dan calon istrinya terus melaju. Kondisi fisik Restu mulai drop. Matanya berat, serangan kantuk luar biasa mulai datang. Ini bahaya banget kalau lagi bawa motor di jalan pegunungan yang berkelok. Helm mereka bahkan sempat beradu, tanda kalau calon istrinya di belakang juga sudah mulai tertidur ayam.
Restu sadar dia harus berhenti. Dia butuh kopi. Dia butuh melihat manusia lain. Pucuk dicinta ulam tiba. Di tengah kegelapan hutan itu, terlihat secercah cahaya lampu kuning remang-remang. Ada sebuah warung kecil di pinggir jalan. "Kita istirahat dulu yuk, ngantuk banget nih," kata Restu. Istrinya pun setuju. Mereka menepi ke warung itu. Bentuknya sederhana, seperti warung-warung pinggir jalan di puncak, tapi sepi. Hanya ada toples-toples biskuit jadul, kopi instan, dan temulawak. Restu menyebutnya warung ganjil, warung yang keberadaannya meragukan. Restu memarkirkan motor, menurunkan standar samping. Mesin motor mati, tapi Restu belum menapakkan standar itu sepenuhnya ke tanah. Di momen itulah dia melihat penjaganya. Seorang ibu-ibu sedang berdiri membelakangi mereka. Begitu motor berhenti, ibu itu berbalik badan. Restu langsung kaku. Wajah ibu itu rata, benar-benar rata. Tidak ada lekukan hidung, tidak ada bibir, tidak ada mata yang jelas. Kulit wajahnya datar seperti tembok. Dan bukan cuma itu, ibu itu meletakkan tangannya di atas meja kayu. Jari tangannya hanya ada 3. Bentuknya aneh, besar-besar dan tidak proporsional. Di kepala Restu langsung terngiang ucapan temannya dulu. "Hati-hati kalau istirahat di gunung malam-malam, banyak warung yang bukanya cuma buat mereka." Restu panik, tapi lagi-lagi insting melindunginya muncul. Dia nggak mau calon istrinya melihat makhluk ini. Dengan cepat, Restu menaikkan lagi standar motornya dan menyalakan mesin. "Jangan di sini deh, kayaknya nggak ada kopi. Kita cari minimarket aja di depan," kata Restu beralibi. Calon istrinya bingung. "Itu ada kok bungkus kopi digantung," ucapnya. "Rokoknya nggak ada. Kita jalan lagi aja," paksa Restu. Padahal saat mereka berdebat kecil itu, si ibu wajah rata masih berdiri di sana, menatap mereka dengan wajah kosongnya. Anehnya, calon istri Restu sepertinya melihat sosok itu sebagai ibu-ibu biasa. Restu pun mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. "Apa aku yang halu?" Mereka pun kembali membelah jalanan gelap. Restu berusaha berpikir positif. Mungkin itu efek kurang tidur. Restu mencoba menikmati perjalanan lagi. Dia ingat kata calon istrinya, kalau lewat sini bisa lihat pemandangan laut Pelabuhan Ratu dari atas bukit. Rasa penasaran itu sedikit mengobati rasa takutnya. Tapi gangguan belum selesai. Di sebuah lurusan jalan yang sepi, dari kejauhan Restu melihat ada seseorang yang mau menyeberang. Sosok itu memakai baju serba putih, seorang nenek-nenek. Restu menyalakan dim sebagai kode. Tapi gerakan nenek ini bikin bulu kuduk berdiri. Dia maju ke tengah jalan, lalu mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Gerakannya bukan seperti orang berjalan mundur, tapi seperti video yang diputar balik. Cepat dan tidak wajar. Kakinya tidak menapak tanah, melayang tipis, dan gerakannya meluncur kaku tanpa hentakan langkah kaki. Ini nenek-nenek, ngapain main maju mundur tengah malam di hutan? Saat motor Restu semakin dekat dan akhirnya melewatinya, nenek itu masih melakukan gerakan aneh tersebut di pinggir jalan. Wajahnya tertunduk, tangannya disembunyikan di belakang punggung. Restu tancap gas, tidak berani menengok spion lagi. Setelah melewati nenek itu, suasana berubah lagi. Kali ini bukan visual, melainkan penciuman. Tiba-tiba, hidung Restu disergap bau yang sangat menyengat. Bau jambu biji. Baunya bukan seperti lewat pohon jambu sekilas, tapi seolah-olah ada buah jambu busuk yang ditempelkan tepat di depan hidungnya. Baunya manis, tapi bikin mual. Sepanjang kilometer demi kilometer, bau jambu itu terus mengikuti. Restu mulai curiga. Ini tanda apa? Setauku kalau bau wangi itu kunti, kalau bau anyir itu sundel bolong. Kalau bau jambu, sambil menahan mual, Restu melirik lagi ke Google Maps di HP-nya yang ditaruh di holder motor. Disinilah logika mulai patah. Tadi, Maps menunjukkan estimasi waktu sampai ke tujuan masih 3 jam lagi.
Jalanan hutan ini seharusnya panjang. Tapi setelah Restu melamun sebentar karena ketakutan, rasanya tidak sampai 10 menit, dia melihat maps lagi. Waktunya berubah drastis. Tinggal 1 jam lagi. 2 jam perjalanan hilang begitu saja. Apakah mereka baru saja mengalami time slip? Atau Restu saking takutnya sampai mati rasa terhadap waktu? Restu tidak tahu. Yang dia tahu, dia bersyukur kalau cepat sampai, tapi prosesnya tidak masuk akal. Akhirnya mereka menemukan tanda-tanda kehidupan nyata. Sebuah pertigaan yang cukup ramai. Ada tugu, ada minimarket, dan ada beberapa orang yang sedang istirahat. Restu langsung menepikan motor. Dia butuh melihat manusia. Dia butuh air untuk membasuh wajahnya yang pucat. Sementara calon istrinya masuk ke minimarket, Restu duduk di parkiran. Di sebelahnya ada seorang pria lokal, sebut saja Dadan. Si Dadan ini menatap Restu dengan tatapan aneh, lalu bertanya dalam bahasa Sunda. Restu yang orang Bekasi dan tidak mengerti bahasa Sunda halus, cuma bisa pelanga-pelongo. Dia cuma menangkap nada bicara si Dadan yang serius dan agak khawatir. Restu menunggu calon istrinya keluar untuk jadi penerjemah. Begitu istrinya keluar, si Dadan ngobrol sebentar dengan istrinya. Wajah istrinya berubah sedikit tegang. Setelah si Dadan pergi, Restu bertanya, "Tadi dia ngomong apa?" Istrinya menjawab ragu. "Kata orang tadi, kenapa akangnya nggak berani lihat?" Restu bingung. "Lihat apa?" Dia bilang, "Kenapa nggak berani lihat-lihat ke belakang? Apa ada yang ngikutin?" Ternyata, selama perjalanan tadi, Restu memang sengaja mematikan rasa ingin tahunya. Dia menolak menoleh ke belakang, menolak melihat spion terlalu lama. Dan ternyata, si Dadan ini orang pintar. Dia tahu ada sesuatu yang membonceng atau mengikuti Restu sepanjang jalan hutan tadi. Namun, kejadian aneh di tempat istirahat ini belum selesai. Restu merasa gerah luar biasa. Padahal ini daerah pegunungan Sukabumi di jam 2 pagi. Harusnya dingin membeku. Calon istrinya saja sampai menggigil kedinginan memakai jaket tebal. Tapi Restu, dia malah kepanasan sampai membuka jaket, bahkan masuk ke toilet minimarket untuk mengguyur kepalanya dengan air. Apakah hawa panas itu berasal dari tubuhnya sendiri atau berasal dari sosok yang masih menempel di punggungnya? Restu tidak mau ambil pusing. Dia pikir, sudah dekat ini, sudah ada Alfamart, sudah aman. Keluar dari minimarket tadi, Restu berpikir perjalanan sisa 1 jam ini akan aman karena sudah masuk pemukiman warga. Tapi ternyata dia salah besar. Jalanan kini menurun curam ke bawah. Memang di kiri kanan jalan sudah mulai banyak rumah warga, tapi anehnya setiap rumah itu dijaga. Kalian ingat sosok kepala bawang di awal cerita? Ternyata mereka bukan cuma 7. Di sepanjang jalan pemukiman itu, di setiap depan rumah warga, berdiri 1 sosok kepala bawang. Mereka berdiri diam, seperti satpam gaib. Restu berusaha tidak peduli, sampai akhirnya dia melihat sosok yang ke-5 atau ke-6. Sosok ini berbeda, dia tidak diam. Saat motor Restu lewat, sosok kepala bawang ini lari mengejar. Cara larinya mengerikan. Dia tidak lari lurus, tapi lari menyamping seperti kepiting, dengan kaki terbalik yang bergerak super cepat. Restu melihat dari spion kiri. Makhluk itu mengejar motornya. Makin Restu ngegas, makin kencang lari makhluk itu. Di jarak sedekat itu, Restu akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Matanya kecil sekali, cuma sebesar biji congklak tapi hitam pekat. Alisnya menurun drastis ke bawah, bikin ekspresi wajahnya terlihat sedih tapi jahat. Mulutnya membentuk huruf O besar yang kaku dengan gigi-gigi besar di dalamnya. Tubuhnya telanjang bulat, putih pucat, tidak punya telinga, tidak punya rambut, dan maaf, tidak punya alat kelamin. Makhluk itu terus mengejar di samping motor. Restu panik setengah mati. Dia ngebut di jalanan menurun yang dia sendiri nggak hafal medannya. Untungnya, setelah tikungan tajam,
Makhluk itu berhenti mengejar. Belum sempat napas lega, bau busuk itu datang lagi. Kali ini bercampur bau amis laut dan anyir darah. Restu melihat ke depan. Di bawah sebuah pohon besar, sosok kuntilanak merah cowok yang tadi terbang di atas kepala sekarang berdiri napak tanah. Dia menghadang jalan. Tingginya luar biasa. Kalau Restu berdiri, mungkin cuma sebatas dada makhluk itu. Wajahnya yang seperti binaragawan tapi hancur itu menyeringai, mengeluarkan suara tawa yang bergema berat. Bukan melengking, tapi tawa berat yang ngebas dan menggigilkan tulang. Restu nekat. Dia gas motornya melewati makhluk itu. Tepat setelah melewati si merah, tiba-tiba di tengah jalan ada segerombolan anak ayam warna-warni yang sedang menyeberang. Tapi motor NMAX itu melaju terlalu kencang. Terdengar bunyi renyah seperti biskuit yang diinjak. Restu merasakan ban motornya melindas sesuatu yang kecil-kecil itu. Restu refleks ngerem. Jantungnya mau copot. Dia menoleh ke belakang. Lampu merah rem motor menyorot jalanan aspal. Tapi kosong. Tidak ada bangkai ayam. Tidak ada darah. Tidak ada bulu. Jalanan aspal itu bersih. Restu sadar, itu bukan ayam beneran. Itu mungkin jelmaan atau tipuan pandangan untuk membuat dia celaka jatuh dari motor. Pukul 2:30 pagi. Di tengah hutan antah berantah itu, Restu melihat sebuah gubuk dengan lampu kuning remang-remang, lampu kandang ayam. Ada tukang buah yang sedang buka lapak. Bayangkan logikanya, jam 2:30 pagi, di tengah hutan sepi, siapa yang mau beli semangka? Tapi karena melihat wujud manusia, bapak-bapak tua, Restu berhenti sebentar. Calon istrinya turun mau beli buah tangan. Restu mengamati bapak penjual buah itu. Orangnya nyata, bukan hantu, tapi auranya aneh. Dia jualan dalam diam di bawah lampu yang bahkan tidak cukup terang untuk melihat kualitas buahnya. Restu merasa parno gara-gara trauma ibu wajah rata tadi. Dia buru-buru mengajak calon istrinya pergi tanpa jadi beli buah. Singkat cerita, setelah melewati malam neraka itu, azan subuh berkumandang. Mereka sampai di rumah calon istri dengan selamat sekitar pukul 4:30 pagi. Rumah itu asri, terletak di ujung jalan, belakangnya langsung sawah luas dan hutan. Airnya jernih, suasananya tenang. Restu merasa teror sudah berakhir. Dia bisa bernapas lega, setidaknya untuk pagi itu. Pagi harinya, Restu ngopi di teras sambil menikmati pemandangan sawah. Tiba-tiba, dia melihat seekor ular melintas di rerumputan. Bentuk ularnya aneh, warnanya hitam pekat, panjangnya cuma sehasta, tapi badannya gemuk luar biasa. Kepalanya kecil. Ular itu berjalan lurus kaku, masuk ke semak-semak. Tapi Restu yang pecinta reptil tahu, itu bukan proporsi ular yang normal. Ular seperti itu biasanya ular jadi-jadian, tapi Restu diam saja, tidak mau bikin ribut. Malam harinya, setelah maghrib, suasana rumah desa yang tadinya asri berubah mencekam, lembab, gelap. Bayangan wajah kepala bawang terus terngiang di kepala Restu. Restu ingin buang air. Kamar mandinya model lama, letaknya agak terpisah di belakang rumah. Di dalamnya ada bak mandi dan sebuah sumur tua yang dalam dan gelap. Restu masuk, menutup pintu. Perasaannya tidak enak. Dia menatap lubang sumur yang terbuka itu. Pikirannya melayang ke film The Ring. Jangan-jangan nanti ada yang keluar, pikirnya. Dan benar saja, ketakutan itu terwujud. Dari dalam lubang sumur yang gelap itu, perlahan-lahan muncul sesuatu. Bukan Sadako. Yang keluar adalah sosok wanita setengah ular. Kepala ular piton besar, pipih, bersisik. Badan, tubuh wanita manusia, tapi kulitnya rata dan pucat. Tangan, tidak punya jari. Ujung tangannya buntung membulat, mirip ceker ayam yang dipotong. Makhluk itu merayap naik, nangkring di bibir sumur. Lidahnya menjulur-julur. Restu syok berat sampai gayung di tangannya jatuh. Calon istrinya menggedor pintu dari luar.
Di tengah kepanikan itu, makhluk ular tersebut berbicara. Suaranya serak, samar, seperti desisan tapi membentuk kata-kata. "Kamu jangan bawa teman." Setelah menyampaikan pesan itu, sosok itu meluncur cepat masuk kembali ke dalam sumur dan hilang. Restu keluar kamar mandi dengan wajah pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Dia tidak berani cerita apa-apa ke calon istrinya saat itu. Pesan itu jelas. Restu dianggap membawa sesuatu dari perjalanannya kemarin. Malam itu, Restu tidur di ruang tamu beralaskan karpet. Rumah itu rumah panggung tua. Dindingnya dari papan kayu yang masih ada celah-celah kecilnya. Tengah malam, Restu mendengar suara gedoran di dinding kayu. Dia pikir maling. Karena penasaran, Restu mengintip lewat celah kecil di antara papan kayu itu ke arah luar. Jantungnya hampir meledak. Di sana, tepat di balik dinding, berdiri sosok kuntilanak merah yang mengikutinya dari hutan Cibadak. Rambut gimbalnya yang kotor terlihat jelas. Bau busuk bangkainya menyelinap masuk lewat celah papan, memenuhi ruang tamu. Makhluk itu tahu Restu ada di sana. Dia mengantar Restu sampai ke rumah. Malam itu, Restu tidak tidur sedetik pun. Dia cuma bisa memegang HP yang nggak ada sinyalnya, memutar-mutar menu galeri foto sambil berdoa sampai matahari terbit. Keesokan harinya, setelah semua urusan selesai, Restu pamit pulang. Kali ini dia pulang sore hari. Dia nekat lewat jalur Pelabuhan Ratu lagi karena penasaran dengan pemandangan aslinya. Ternyata benar, saat sore hari pemandangannya indah luar biasa. Laut biru terhampar, bukit hijau menyejukkan mata. Tempat-tempat seram semalam, hutan tempat kepala bawang, pohon tempat si merah, warung gaib, semuanya terlihat normal, ramai oleh aktivitas warga. Restu pulang ke Bekasi dengan selamat. Tapi kenangan tentang kepala bawang bermata bola tenis, kuntilanak merah berlidah panjang, dan wanita ular di sumur itu tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Sebuah pelajaran mahal. Jangan pernah meremehkan jalur alternatif di tanah orang, apalagi saat tengah malam, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang menunggu di tikungan berikutnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.